Halo semuanya, kenalin nama aku Rizky Anissa Putri dan hari ini kita akan bahas tentang materi format penilaian kinerja bersama dengan teman aku. Alvina Rizky Mahfaza. Nah, materi yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama ada penilaian berdasarkan rating konvensional atau ranking. Yang kedua ada BARS. Yang ketiga ada penilaian berbasis output MBO. Dan yang keempat ada pendekatan indeks langsung. Oke, langsung saja masuk materi pertama, yaitu penilaian berdasarkan rating konvensional. Penilaian konvensional adalah penilaian kinerja karyawan yang sangat mendasar, di mana karyawan akan dihadapkan oleh indikator tertentu. Indikator yang dimaksud bisa jadi situasi kerja, preferensi, masalah, hasil kerja, atau pertanyaan tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan yang diemban. Setiap indikator nantinya dinilai atau diberi peringkat sesuai dengan kriteria yang dimiliki oleh perusahaan. Ada 5 penilaian konvensional. Yang pertama yaitu rating scale. Rater atau penilai akan memberikan indikator tertentu dan indikator tersebut diberi skala. Yang kedua, forced choice option. Karyawan akan dihadapi oleh beberapa pertanyaan yang paling sesuai dengan keadaannya saat ini. Bisa dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Yang ketiga ada critical incident method, yaitu mengukur bagaimana perilaku atau kinerja karyawan pada masa kritis suatu pekerjaan, entah itu pada saat situasi terbaik maupun yang terburuk. Lalu yang keempat ada performance test. Karyawan akan dinilai berdasarkan kemampuan teknis yang diberikan yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya. Lalu yang terakhir ada comparative approach, membandingkan 2 atau lebih karyawan dalam satu divisi yang sama. Kemudian yang selanjutnya ada Behaviorally Anchored Rating Scale, yang merupakan teknik penilaian kinerja, yaitu evaluator menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya. Format penilaian biasanya dalam bentuk skala angka. Masing-masing angka menunjukkan tingkat etos kerjanya. Nah, untuk format penilaian kinerja ini memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu memiliki tingkat objektivitas yang tinggi. Yang kedua mudah untuk digunakan. Yang ketiga berdasarkan perilaku karyawan. Dan yang keempat berorientasi pada aksi. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu yang pertama membutuhkan waktu yang banyak untuk mengembangkan dan menerapkan. Yang kedua dapat melewatkan beberapa indikator kinerja. Yang ketiga membutuhkan manajer yang berpengetahuan luas. Dan yang keempat membutuhkan pembaruan terus-menerus. Kemudian cara untuk menerapkan penilaian kinerja ini, yang pertama itu membangun tim tata kelola, yang kedua ada mengumpulkan dan mempersiapkan tim ahli yang Anda miliki, yang ketiga ada mengidentifikasi penilaian perilaku, yang keempat menetapkan dimensi kinerja, yang kelima menganalisis ulang penilaian perilaku, selanjutnya menskalakan perilaku dan insiden, kemudian mempertahankan perilaku yang relevan, dan yang terakhir mengembangkan versi finalnya. Lalu materi yang ketiga yaitu Management by Objective atau MBO. Suatu proses yang dilakukan di dalam perusahaan sehingga setiap perilaku karyawan akan bisa selaras dengan tujuan perusahaan. Proses ini harus dilakukan oleh tiap manajer dan juga karyawan dalam suatu perusahaan. Kedua belah pihak ini mempunyai kesempatan untuk bisa mendiskusikan tujuan dan juga objektivitas yang memang harus diperlukan. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari MBO. Kelebihannya yang pertama membantu karyawan menghargai peran dan tanggung jawab mereka di tempat kerja. Yang kedua, biasanya menghasilkan komunikasi yang baik antara tim. Yang ketiga, memberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan perusahaan dari karyawan. Lalu kekurangan MBO, yang pertama, kerap mengabaikan etos dan kondisi kerja perusahaan yang sudah ada. Yang kedua, terlalu fokus pada tujuan dan target dibandingkan operasional. Dan yang ketiga, tidak menekankan alasan penting di balik penetapan sebuah target. Ada 5 langkah untuk menerapkan MBO. Yang pertama, menentukan atau merevisi tujuan perusahaan berdasarkan visi dan misi yang sudah ada. Yang kedua, menurunkan tujuan perusahaan kepada karyawan. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi karyawan dalam menetapkan tujuannya masing-masing. Yang keempat, memantau kemajuan karyawan. Dan yang kelima, mengevaluasi dan mengapresiasi kemajuan dari karyawan. Kemudian pendekatan yang terakhir itu ada pendekatan indeks langsung. Pendekatan ini mengukur kinerja dengan kriteria impersonal objektif, seperti produktivitas, absensi, dan keluar masuknya karyawan. Ukuran-ukuran itu juga dapat dipecah menjadi ukuran kuantitas yang dihasilkan dalam suatu waktu tertentu. Nah, segitu aja penjelasan dari aku dan Alvina tentang format penilaian kinerja. Thank you.